Khilafah yang terus bergentayangan mengancam kedamaian di Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia memang sudah dibubarkan, namun ideologi khilafah itu tidak hanya satu bentuknya. Misalnya, Khilafatul Muslimin yang didirikan oleh ex-NII itu juga berideologi khilafah. Menurut polisi, pusat Khilafatul Muslimin ada di Padang, Sumatera Barat. Memang terkesan bertolak belakang jika melihat sejarah Sumatera Barat. Di masa lalu, banyak pemikir hebat dan pejuang kemerdekaan yang beretnis Minangkabau. Tapi hari ini, di ibu kota Provinsi Sumatera Barat malah dijadikan pusat bagi gerakan khilafah yang mengancam Indonesia. Ancaman khilafah memang mengerikan. Jika pemerintahan khilafah berdiri, maka tidak akan ada lagi toleransi. Seorang khalifah memegang hukum tertinggi. Kebebasan berpendapat tidak mungkin terjadi, karena siapapun yang mengkritik khalifah wajib dihukum mati. Untuk menangkal kemungkinan buruk itu, maka belum lama ini ratusan orang yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau PNIB membentangkan bendera merah putih sepanjang 90 x 3 meter di Tugu Palputih Yogyakarta pada Minggu 19 Juni 2022. Aksi itu digelar sebagai bentuk penolakan warga Yogyakarta terhadap paham khilafah. Masyarakat Yogyakarta resah karena semakin masif dan berkembangnya paham-paham ideologi transnasional seperti khilafah, radikalisme, dan terorisme. Di media sosial begitu banyak pemecah belah persatuan dan kesatuan, sementara di sekolah-sekolah dan lembaga keagamaan banyak yang mengajarkan paham khilafah dan radikalisme. Kondisi itu tentu memunculkan kekhawatiran yang sangat. Jangan sampai hal itu berkembang semakin liar, sehingga akan menyebabkan hilangnya rasa saling mencintai dan rasa memiliki. Karena digerogoti dari dalam, mulai dengan lunturnya rasa nasionalisme, toleransi, dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Misalnya, sekarang mulai banyak sekolah atau tokoh agama yang mengharamkan menghormat bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada pula yang mewajibkan busana tertentu sebagai standar seragam yang akhirnya mendiskriminasi non-muslim. Oleh sebab itulah, aksi penolakan khilafah itu harus lebih sering dikumandangkan di banyak daerah. Jangan sampai ideologi berbahaya itu mendapatkan tempat. Ini adalah tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia yang menghendaki kedamaian dan kerukunan. Semua orang harus turut serta mewujudkan persatuan dan kesatuan agar Indonesia yang sekarang bisa diwariskan pada generasi masa depan. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus tegas menindak para penyebar paham khilafah, karena ini adalah ideologi yang berbahaya bagi Indonesia. Jangan biarkan mereka bebas berkeliaran menyebarkan pahamnya pada warga Indonesia. Bahkan kalau perlu, sekolah-sekolah yang mengajarkan paham ideologi khilafah harus ditutup segera. Ancaman kebangkitan khilafah belum lama ini disuarakan oleh Bahtiar Nasir. Dalam sebuah video memperlihatkan Bahtiar Nasir menyebut tahun 2024 akan lahir, pemimpin baru dan khilafah Islamiyah akan berdiri. Video itu kemudian viral di media sosial. Bahtiar Nasir menjelaskan, jika khilafah Islamiyah Turki Ottoman runtuh pada tahun 1924, maka 100 tahun kemudian akan lahir pemimpin yang baru. Bahtiar pun mengungkapkan kemungkinan di tahun 2024 khilafah Islamiyah juga akan lahir kembali. Selain menyebut pemimpin baru akan lahir di 2024, Bahtiar Nasir juga membeberkan laporan Menteri Pertahanan Amerika Serikat kepada Presiden Amerika Serikat ketika itu, yakni Barack Obama, yang menyebut khilafah Islamiyah akan berdiri pada tahun 2025, yaitu berkaitan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang memberikan laporan kepada Obama bahwa tahun 2025 tidak bisa tidak khilafah Islamiyah akan berdiri pada 2025, kata Bahtiar. Di Yogyakarta, terbit kesadaran untuk secara bersama-sama membentangkan bendera merah putih di salah satu titik keramaian pusat kota Yogyakarta. Masyarakat dengan tegas menolak khilafah sampai kiamat. Yogyakarta memang daerah istimewa. Kita berharap bukan hanya di kota gudeg ini aksi penolakan diperlihatkan, tapi menyebar secara masif ke seluruh kota di Indonesia.